Salam, selamat berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan melalui suara kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Mari kita mengawali hari kehidupan kita, tugas dan karya kita pada hari ini dengan kita ada di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hidup yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami percaya Engkau punya rancangan yang indah bagi setiap kami. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu yang adalah kekuatan bagi kami, boleh membimbing dan menuntun kami, untuk kami ada di dalam rancangan Tuhan yang agung. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini terbaca dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua, 3, dan 4. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Itulah kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, dan berbahagialah kita yang mendengarnya, serta memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman modern dan canggih sekarang ini, dengan segala tawaran yang memudahkan kita, tak dapat kita sangkali bahwa semua ini membuat kita hidup dalam sebuah budaya instan yang serba cepat, yang serba mudah dan juga praktis. Mulai itu dari soal perut, yaitu soal makan minum, sampai dengan soal kebutuhan-kebutuhan kehidupan ini, soal belanja, belajar, berbagai macam transaksi yang dilakukan secara online dan seterusnya. Kita mesti mengakui bahwa pada kondisi tertentu yang instan itu baik. Tetapi pada umumnya kita mesti jujur mengatakan bahwa yang instan itu juga banyak menimbulkan efek samping yang membahayakan hidup kita. Bahkan budaya instan itu juga dia menjalar masuk ke dalam kehidupan kerohanian kita, di mana sekarang orang mau ibadah itu dipersingkat. Ya, kalau kita berdoa, kita mau untuk doa kita segera dan cepat dijawab oleh Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa kita mulai menjadi kurang, bahkan tidak sabar, bahkan tidak kuat menghadapi berbagai tantangan-tantangan hidup dan iman. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah yang kita imani ada Allah yang tidak bekerja secara instan, walaupun dia bisa bekerja dan melakukannya. Tetapi sekali lagi dia selalu ada di dalam sebuah proses. Dan karena itu untuk kehidupan kita, dia juga selalu mau untuk kita ada di dalam sebuah proses. Karena itu orang bilang hidup ini adalah proses. Kita belajar dari Tuhan, di mana Tuhan Allah melalui Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dia tidak hanya berfirman, tetapi dia mesti datang ke dalam dunia. Dia mesti mengalami kejamnya dosa. Dia mengalami pencobaan yang luar biasa. Dia mengalami siksaan. Dia mati secara terkutuk di atas kayu salib. Lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan sebelum dia naik ke sorga, dia meyakinkan murid-muridnya dan juga orang-orang percaya tentang kebangkitannya. Dan itu dia tidak hanya lakukan satu kali, tapi berulang-ulang kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya lainnya. Itu berarti bahwa sungguh
Allah yang kita percaya, Allah yang selalu mau untuk memproses kita dan membuat kita untuk ada di dalam proses dari waktu ke waktu. Firman Tuhan bagi kita saat ini sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa Tuhan membuat kita mencapai kesempurnaan itu dengan Dia mengizinkan kita mengalami proses demi proses. Nah, yang namanya proses itu tentu tidak mudah, tidak instan. Seperti sepotong besi. Kalau dia tidak diproses, maka dia akan tetap menjadi besi tua yang tidak berguna dan juga tidak berharga. Tapi ketika besi itu dibawa masuk ke dalam dapur api, dia dibakar, dia ditempa, dia dibentuk, maka besi itu akan menjadi berguna dan bernilai. Semakin banyak ditempa dan dibentuk, maka dia akan memiliki nilai yang semakin tinggi. Karena apa? Karena kualitasnya itu semakin baik. Begitu juga dengan kehidupan kita manusia. Dalam hidup ini kita tidak bebas dari berbagai tantangan, kita tidak bebas dari berbagai persoalan dan lain-lain sebagainya. Mari kita melihat ini sebagai bentuk ujian yang diizinkan untuk kita alami di dalam hidup ini. Jika kita mengalami banyak tempaan, pembentukan dan ujian, maka sebenarnya itu akan membuat karakter kita semakin mulia dan kita semakin terbentuk dan terlihat atau menyaksikan akan kasih kebesaran dan kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi, marilah kita selalu melihat setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini bukan secara kebetulan, tetapi kita melihat dengan kacamata iman. Memang tidak mudah untuk kita ada di dalam proses demi proses dalam hidup ini. Jujur, seringkali ketika kita mengalami tantangan, kita mengalami beban hidup yang berat, kita mengalami kepahitan di dalam hidup ini, ketika kita difitnah, ketika kita dijauhi karena mungkin kita tidak mau untuk berkompromi atau bertoleransi dengan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Mungkin kita mengalami banyak penderitaan, kita dijauhi dan lain-lain sebagainya. Tetapi tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak saja hanya berhenti sampai kepada menangis, mengeluh dan merasa tidak kuat. Tetapi lebih daripada itu, kita membiarkan Tuhan memproses hidup kita untuk melalui hal-hal yang pahit, hal-hal yang berat, hal-hal yang sukar, yang sulit. Kita menjadi seperti besi yang ada di tempat perapian yang mau siap untuk ditempa, diproses, dibentuk untuk kita menjadi lebih kuat, menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih bernilai di dalam hidup ini. Memang ketika kita menghadapi berbagai tantangan, kadang-kadang kita selalu berdoa, Tuhan, singkirkanlah segala aral dan rintangan dari hidup ini. Tuhan, angkat semua beban yang datang menimpa hidup kita. Kita bisa bayangkan Papa Mama saudara-saudara, kalau Tuhan angkat semua, Tuhan kasih tinggal kita jalan lenggang, jalan dengan bebas, melenggang bebas, tidak dapat dipungkiri. Pasti kita akan menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang kita mau, bukan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bukan lagi kehendak Tuhan yang menjadi utama di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan itu sudah menjadi urutan yang kesekian, dan kehendak kitalah menjadi yang terutama. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan yang kita imani,
Tuhan yang tidak pernah gagal dalam rencana dan juga rancangannya. Melalui berbagai tantangan-tantangan hidup dan iman, Tuhan ingin supaya kita memiliki kesabaran dan kita menjadi orang yang stabil dalam emosi kita. Supaya apa? Kita memiliki hati yang bijaksana. Supaya kita memperoleh buah yang matang, kata firman Tuhan. Supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun, seperti yang tertulis di dalam ayat yang keempat dari bacaan firman Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ingatlah bahwa orang percaya tidak perlu menjalani hidup ini secara instan, secara tergesa-gesa, secara terburu-buru. Tetapi jalanilah, nikmatilah prosesnya, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang di dalam hidup ini. Sebuah proses yang berasal dari Tuhan. Tidak diragukan lagi hasilnya. Karena semua yang kita alami di dalam hidup ini pasti ada maksud Tuhan yang sangat mulia bagi hidup kita, yaitu agar iman, pengharapan, dan kasih kita semakin kuat, semakin kokoh, terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Jalanilah hidupmu hari ini dan seterusnya dengan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk dibentuk sesuai dengan keinginan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan diri ke dalam tangan kasih Tuhan untuk mau diproses oleh Tuhan. Karena ketika Tuhan memproses hidup ini, walaupun mungkin terasanya tidak mudah, sangat sukar, sangat menyakitkan, sangat pahit, tetapi di balik semuanya itu ada kemuliaan. Biarlah kami menjadi yang berharga di mata Tuhan, karena tangan Tuhan sendiri yang memproses, membentuk kami menjadi milik pusaka Tuhan yang berarti. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini, dan kiranya kami disanggupkan untuk menjalani hidup, tugas kerja, pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan hidup ini sebagai sebuah proses yang Tuhan buat di dalam hidup ini. Kami percaya di dalam Tuhan kami selamat, kami menjadi berkat. Amin. Shalom.